Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Pengurus dan Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hari ke depan kita akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan Ramadan, yang disebut oleh Rasulullah Sayyidus Syuhur, penghulu dari segala bulan, di mana Allah mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa poin yang dibahas oleh para ulama dalam rangka mempersiapkan diri untuk datangnya tamu agung bulan Ramadan, agar tujuan dari puasa Ramadan itu bisa kita raih, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama berkaitan dengan meluruskan niat. Karena apapun aktivitas yang kita lakukan, apakah ibadah khosoh ataupun ibadah ammah, itu bergantung dari niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bergantung dari niat. Jadi amal bergantung dari niat. Apakah amal itu berkaitan dengan ibadah khosoh ataupun berkaitan dengan ibadah ammah. Makanya bahasanya adalah meluruskan niat.
Karena dalam hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan. Itu kan kaitannya dengan niat itu. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman. Berarti kan kaitannya dengan niat. Bukan sebatas hanya ikut-ikutan. Puasa orang tuh puasa lawak. Tapi harus ada di dalam hati bahwa kita berpuasa Ramadan itu karena keimanan. Ya, kalau waktu membahas hadis tentang niat itu kan ada kaitannya. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Jadi dia dapat pahala dari Allah dan Rasul. Tapi kalau hijrahnya itu karena dunia atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya ya sebagaimana yang dimauinya. Maka tentu berbeda antara orang yang berpuasa karena iman dengan orang yang berpuasa hanya karena ikut-ikutan. Nah, di mana rasanya nanti itu Bapak Ibu? Yang membedakannya itu di mana? Ini yang disampaikan oleh para ulama. Yang membedakannya itu di sini. Di sini, Pak. Karena iman itu amalan kolbu, amalan hati dia. Ya, amalan kolbu. Nah, ini yang perlu kita luruskan Bapak Ibu. Supaya nanti kalau niat kita benar, maka amalan kita pun akan jadi benar. Ya. Nah, kalau berbicara tentang iman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Iman itu kan yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Makanya kalau berbicara tentang kewajiban, sebagaimana yang pernah kita bahas Bapak Ibu, kewajiban itu menunjukkan tingkat kebutuhan kita terhadapnya tinggi. Nah, itu kewajiban. Jadi kalau berbicara kebutuhan, maka tingkatannya itu di atas kewajiban. Kalau kewajiban itu ada bahasa keterpaksaan. Tapi kalau kebutuhan tidak. Makanya makan boleh jadi waktu kecil itu kewajiban, Pak, karena dipaksa. Tapi seiring waktu dia jadi kebutuhan, karena tidak pun dipaksa, kita akan cari makan. Itu bedanya kewajiban dan kebutuhan. Ya. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau berbicara tentang ibadah, ada orang yang sudah sampai pada tingkat kebutuhan. Makanya dia tidak lagi meninggalkan sholat tahajud karena dia butuh. Tidak sholat tahajud semalam itu rasanya badan kok ada sero gitu. Itu sudah sampai pada tingkat kebutuhan itu. Makanya tidak dipaksa pun dia akan bangun malam itu, Pak. Sudah jadi kebiasaan dia. Tidak bus solehin itu kan. Kebiasaan orang-orang soleh itu adalah sholat malam. Karena butuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau sudah sampai pada makom butuh itu. Semalam saya tidak sholat tahajud kalau sudah biasa ya Pak. Itu tidak akan nyaman badan itu. Tidak nyaman Pak. Ya. Karena makomnya sudah butuh. Nah, kalau kita kan belum sampai pada tingkat butuh, makanya tidak sholat tahajud tidak apa-apa gitu ya kan, tidak apa-apa ya. Apalagi tahajud itu bukan pula wajib kan, tahajud itu sunnah. Tapi akan ketemu orang-orang yang tahajud itu sudah sampai makomnya itu butuh ya. Sama baca Quran Bapak Ibu, ada orang yang baca Quran itu makomnya sudah sampai butuh Pak. Tak lama rasanya sehari itu kalau tidak baca Quran, Pak, itu sudah ada sampai makom itu tuh. Iya, Pak. Kalau tidak baca Quran sehari itu ambo sana, itu tidak sero rasa badan. Itu sudah makomnya butuh itu. Kalau awak masih belum butuh. Ya. Buktinya belum butuh itu ya tidak baca-baca Quran ya. Bisa-bisa mungkin sebalik bulan ke Patanggo tidak ada baca-baca Quran. Karena belum sampai pada makom butuh. Ya. Tidak sampai, Pak. Ya.
Makanya hidup kita ini gelisah-gelisah itu sebenarnya kebutuhan kita tidak terpenuhi. Iya Bu, tidak terpenuhi. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah hati kamu menjadi tenang. Nah, berarti kita kan butuh mengingat Allah agar hati kita tenang. Ya kan? Tapi kita tidak sampai pada makom butuh itu gitu. Ya. Makanya boleh jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, hati kita gelisah karena makom kita tidak sampai ke butuh. Orang yang sudah butuh dengan Al-Quran, orang yang sudah butuh dengan istighfar, orang yang sudah butuh dengan sholat-sholat sunnah, yakinlah Bapak Ibu, hidupnya itu akan tenang. Tenang Pak. Ya kan? Karena makomnya sudah sampai butuh. Ya. Kita tidak sampai di makom itu Pak. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang puasa Ramadan, maka ketika puasa Ramadan diwajibkan, itu menunjukkan tingkat kebutuhan kita terhadap puasa Ramadan itu tinggi. Maka luruskan ya, bahwa kita berpuasa Ramadan bukan ikut-ikutan, tapi puasa Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita butuh dengan puasa Ramadan itu. Ya, apalagi kalau dikaitkan dengan ujung ayat, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau umpamanya Bapak Ibu dulu awak menyaran anak mengaji Pak, ini berbicara tentang niat gitu. Pertanyaan angku guru tuh Pak, karena yo laisa banaka mengaji atau ikut-ikut kawan saya. Itu tanya tuh Bapak. Kalau salah jawab anakku kan, yo kawan ngaji, awak ngaji longku. Pulang salah dulu. Elok lah niat itu dulu. Karena lata bayang diangku Pak. Kalau hanya ikut-ikut, atau payah begitu mengaji. Tapi kalau iyo sabanaka mengaji, iyo engku sabana mengaji. Iyalah, duduklah mengaji. Karena itu sangat erat kaitannya dengan niat Pak, sesuatu yang ada dalam hati. Orang saja belajar Bapak Ibu, menghadiri majelis ilmu, kalau betul-betul dari hati Bapak Ibu, pasti beda dengan mereka yang hanya sebatas ikut-ikutan. Ya, kalau orang yang betul-betul dari hati Bapak Ibu, niatnya bahwa dia menghadiri majelis ilmu itu untuk mendapatkan ilmu, pasti fokus. Pasti ada keinginannya untuk membawa sesuatu yang baik setelah pengajian. Bahkan saking niatnya Pak, ada jamaah itu yang betul-betul Pak di Ramadan itu bawa buku Pak, saking niatnya. Saya bukan mengatakan Bapak Ibu yang tidak menulis tidak punya niat. Bukan begitu. Cuman sebenarnya kalau tidak ditulis banyak lupa. Karena yang tadi bahas 30 malam Pak, tambah subuh 30 subuh 60 letak kana itu Pak Ibu. Percayalah, ambo tak yakin Bapak Ibu takana. Makanya saya pernah sampaikan, saya bertemu dengan seorang bapak, dua pula lagi tuh. Satu di Masjid Al-Muttaqin Pauh, itu pejabat dulu tuh. Sudah pensiun deh. Satu lagi ketemu di Masjid Al-Jadid Padang Area Pak, Simpang Aru. Itu bawa catatan. Berarti kan betul-betul niat tuh Pak. Saking niatnya, beliau bawa buku, beliau catat dari malam pertama, subuh pertama, sampai malam terakhir, sampai subuh terakhir Pak, lengkap. Itu bahasa awak, yuni bana waktu berajana. Sampai-sampainya bawa lo buku, itu yang niat itu Pak. Ya, pengaruh niat terhadap amal. Maka tidak terbayangkan oleh kita Bapak Ibu, ketika niat itu kita luruskan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah menguatkan kita di bulan Ramadan dengan lurusnya niat itu. Karena kan niat masalah hati Bapak Ibu. Tentu tidak sama sekali lagi orang yang betul-betul karena Allah, contohnya menuntut ilmu, dengan orang yang hanya sebatas ikut-ikutan Pak. Ya.
Tentu tidak sama orang yang berpuasa karena iman dengan orang yang berpuasa hanya karena ikut-ikutan. Orang puasa. Maka apa yang disampaikan para ulama Bapak Ibu? Menjelang datangnya bulan Ramadan, sering-seringlah baca surat Al-Baqarah ayat 183 agar mengena di hati. Kalau bahasa anak kini tuh klik. Menjelang datangnya bulan Ramadan, sering-seringlah mendengar kajian tentang wajibnya puasa Ramadan, Pak. Kenapa diwajibkan? Supaya apa? Supaya klik dia. Termasuk apa yang kita bahas tadi yang disampaikan para ulama. Butuh. Apa yang Allah wajibkan itu menunjukkan bahwa kita butuh terhadap amalan itu. Jadi bahasanya adalah kebutuhan. Maka persiapan yang pertama itu adalah meluruskan niat. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisab, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini jaminannya tidak main-main Bapak Ibu. Kalau diampuni dosa yang telah lalu, kalau umur Bapak Ibu hari ini 50, balik di umur 10, berarti sudah 40 tahun ada kewajiban terhadap syariat. Sudah dicatat dosa. Berarti bertemu dengan bulan Ramadan, kalau puasa itu dilakukan dengan iman dan ihtisab, berarti ada jaminan 40 tahun perjalanan hidup kita Allah ampuni dosa-dosa kita. Tidak main-main. Tidak main-main Bapak Ibu. Ibu yang hari ini umur ibu 60 tahun, balik di usia 10 tahun. Berarti kalau berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, Allah ampuni dosa 50 tahun ibu yang sudah ibu lalui. Kalau memang pendapat ulama hanya dosa-dosa kecil, semoga bukan hanya dosa kecil. Dosa besar yang sudah kita tobat terhadapnya dengan datangnya bulan Ramadan, iman ihtisab, semoga bukan hanya dosa kecil. Dosa besar yang kita sudah mohon ampun kepada Allah, semoga juga Allah hapus dosa-dosa itu. Jangan main jaminannya. Ya. Tapi balik lagi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ya. Kemudian yang kedua, yang sering dibahas oleh para mubalik Bapak Ibu, menjelang datangnya bulan Ramadan itu ada yang namanya tarhib. Berasal dari hadis Nabi, famarhaban bihi wa ahlan. Maka ucapkanlah selamat datang kepada bulan Ramadan. Kalau saya dulu pernah membahas Bapak Ibu, famarhaban bihi wa ahlan ini artinya apa? Memantaskan diri. Karena ibadah-ibadah itu Bapak Ibu sangat erat kaitannya dengan memantaskan diri, Pak. Kalau kita memohon kepada Allah, mengangkat tangan, pantaskan diri kita dulu Bapak Ibu. Kalau masih makan yang haram, Pak, masih minum minuman yang haram, Pak, pakaian pun berasal dari yang haram, yang mengalir di tubuh kita berasal dari yang haram, pantas tidak mengangkat tangan ke langit, ya Rob, ya Rob? Itu berarti tidak memantaskan diri. Karena dalam hadis Nabi, bagaimana Allah akan mengabulkan permohonannya? Iya Pak, diangkat tangannya ke langit Pak, tapi yang dimakan masih yang haram, yang diminum masih yang haram, pakaian masih yang haram, disarikan tubuhnya dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana Allah akan mengabulkan permohonannya? Karena dia tidak memantaskan diri. Ibadah itu sangat erat kaitannya Bapak Ibu dengan memantaskan diri. Pantaskan diri kita dulu. Jangan dimakan yang haram tuh, tinggalkan yang haram tuh, jangan diambil hak orang, angke tangan kalangi itu memantaskan diri namanya itu. Maka Allah ijabah doa kita.
Bukan Allah tidak mau mengijabah doa kita, tapi kita tidak memantaskan diri. Jadi bahasa tarhib itu, kalau bahasanya menyambut, itu juga bisa dimaknai dengan memantaskan diri itu. Kalau dikaitkan dengan ibadah kurban, memantaskan diri itu Bapak Ibu, itu sangat erat dengan persiapan. Saya sering bahas, berapa banyak orang yang secara ekonomi di bawah kita, tapi dia ingin Pak memantaskan diri bahwa dia adalah orang yang memang masuk dalam kategori bisa berkurban. Ini beda sama Bu, sanggup berkurban dengan bisa berkurban. Boleh jadi beliau tidak termasuk kategori yang sanggup berkurban, Pak. Ya kan? Dulu pernah mau contohkan tukang sayur, keuntungan sehari-hari kadang 2.500, 3.000. Ya. Bisa masuk dalam kategori orang yang tidak sanggup untuk berkurban. Tapi ketika ada bahasa memantaskan diri, maka tidak ada yang tidak bisa, Bu. Akhirnya dia bisa berkurban. Itu bahasa memantaskan diri. Kemarin ada yang bawa 15 kaleng uang koin, Pak, ke bank. Jadi uang koin 1.000 nyumasun ke kaleng kui itu. Tidak salah 5 balik nyuangkui ke bang. Karena bahasanya memantaskan diri. Memantaskan diri itu sangat erat kaitannya dengan persiapan. Sama dengan berdoa tadi kan. Memantaskan diri berarti kan ada persiapan itu. Bisa. Kalau dihubungkan dengan sholat, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Itu memantaskan diri, Pak. Lajale awak ke menghadap Allah. Masa baju nan rancak bersimpan-simpan saya di lemari. Lajale awak ke menghadap Allah. Masa mu kenah nan lah lusuh juga nan dibawa lah ya. Ibu keluarkan tuh mukena yang bagus tuh besok di Ramadan itu. Iku mukena lusuh apa pakai jo. Padahal mukena banyak di balian di anak. Mukena banyak di balian di minantu. Untuk apa itu disimpan? Pakai, Bu. Bapak tahu Ustaz, malu tak ketahu, Bu. Ya. Kadang-kadang orang gaya kau, Pak, ibu nyu memakai peragian anak kau, ibu. Nyu biarlah nan lusuh kau nyu pakai taruh itu. Pakai, Bu. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Berapa senang dan bahagianya anakmu kenah yang dibelikan itu ibu pakai ke masjid. Itu memantaskan diri namanya. Kau indah. Ya, tapi kalau yang adu cik itu saya banyak Ustaz. Kali itu kan lain persoalan. Ya, yang banyak kok Bu, nyo ado cuman ibu memakai. Ya. Khusus zinatakum indakul. Itu artinya memantaskan diri. Bagi kaum bapak-bapak juga begitu, Pak. Memantaskan diri. Ya. Ya artinya lay patui rasanya mau diliko mau ke Mas Haji. Itu kan memantaskan diri namanya. Ya kan? Ya, sementara baju yang bagus ada, Pak. Bakok ke Mas Haji nan lusuh becari. Ya adalah cek orang tuh Bapak Ibu nan lusuh tulun yang sanangnya ke Mas Haji, Pak. Bakok nan lusuh. Banyak baju bagantung tuh, anan lusuhnya pilih, Pak. Itu artinya memantaskan diri. Jadi ibadah itu ada bahasa memantaskan diri. Jadi tarhib sekali lagi Bapak Ibu termasuk berkaitan dengan bulan Ramadan, bahasanya memantaskan diri, Pak. Menyambut dia. Makanya nanti kalau tarhib itu memang sangat erat kaitannya seperti persiapan ilmu, persiapan harta seperti yang tadi disampaikan oleh Adinda kita Randi. Bahwa bulan Ramadan itu harus menjadi bulan di mana kita lebih dermawan dibandingkan bulan yang lain, Bapak Ibu. Karena Nabi itu dermawan, tapi lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, Allah beri kita kemudahan untuk mengeluarkan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk memperbanyak infak kita, memperbanyak sedekah kita di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya mengena hadis Nabi tadi itu. Bahwa Nabi kalau di bulan Ramadan lebih dermawan. Bahkan kedermawanan Nabi
melebihi angin yang berhembus. Takkah diambil kesempatan kau Bapak Ibu tuh? Ambil kesempatan itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memantaskan diri. Sama lah umpamanya saya kalau membahas tentang malam nisfu Sya'ban, dari sekian banyak hadis tentang malam nisfu Sya'ban, ada satu hadis yang dinilai sahih. Kalau menurut Syekh Saleh Al-Fauzan, beliau berpendapat tidak ada satupun hadis sahih berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Itu kan pendapat beliau ya, dengan ilmu beliau. Tapi kalau pendapat Syekh Albani ada hadis yang dinilai sahih itu. Innallaha la yattali'u fi lailatul nisfi min Sya'ban kan. Sesungguhnya Allah mengamati hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Maka Allah mengampuni dosa seluruh makhluknya pada malam itu. Tapi bagi yang memantaskan diri. Siapa mereka yang memantaskan diri? Pertama, tidak berbuat syirik. Yang kedua, tidak bertengkar dengan saudaranya. Itu baru disebut memantaskan diri. Bagaimana akan dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban, sementara kita Pak bertengkar dengan tetangga sebelah? Bagaimana kita akan dapat ampunan Allah sementara awak judun sana masih baca kak sampai gini kok? Itu berarti tidak memantaskan diri itu. Awak ingin ampunan Allah, tapi baca kak lunjuk selesai sampai gini. Awak ingin dapat ampunan Allah. Ya Pak, tapi batang kaju tetangga sebelah lunjuk beres sampai gini lah. Itu bukan memantaskan diri namanya itu. Kalau memantaskan diri jangan berbuat syirik. Kalau memantaskan diri jangan baca kak. Baru pantas dia mendapatkan ampunan Allah. Kalau berbuat syirik atau bacaka, tidak pantas dapat ampunan Allah. Kira-kira begitu Pak. Kola 3 tahun bacaka di tetangga sebelah, pakai istilah baru yo. Dah berapa lama cakap ni? Baru 3 tahun. 3 tahun baru yo leh. Tu dak baru leh tu dah. Tu lah bakare. Baru-baru. Nan baru tu bu 3 hari tu baru tu. Dah berhari apa dak bertegur sapo jo kawan tu. Baru 3 hari Ustaz. Yalah, 3 hari mah. Ini dak nak boleh lebih 3 hari. Itu baru Pak. La yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa salasi layalin. Tidak dihalalkan seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Tidak boleh. Ya. Nah, jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bahasa memantaskan diri, Pak. Termasuk menghentikan perbuatan dosa dan maksiat. Karena kita kan ingin Bapak Ibu dimudahkan Allah baca Quran di Ramadan. Tapi bagaimana mudah baca Quran di Ramadan? Hati kita saja belum juga berhenti dari dosa dan maksiat. Kan itu yang disampaikan Utsman bin Affan. Lau taharat qulubuna masyabi'at min kalamillah. Kalau hati kita bersih, kita tidak akan pernah bosan baca Quran. Jadi kalau kita ingin Bapak Ibu dimudahkan Allah baca Quran di bulan Ramadan, Pak, maka bersihkan hati kita, pantaskan diri kita, Pak. Ya, berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya, itu bahasa memantaskan diri agar di bulan Ramadan Allah beri kemudahan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Memang akan ada nanti itu Bapak Ibu. Awak tanya ke sebelah lah khatam sekali. Tanya ke Pak kau ambola yang kedua khatam. Nah awak alun jual le Pak. Apa yang jadi masalah? Di kecian sibuk, ndak lo sibuk Pak, banyak duduk-duduk sekerajo. Tapi kenapa tidak dimudahkan untuk baca Quran? Karena boleh jadi kita belum memantaskan diri untuk menjadi ahlul Quran, Pak. Salah satunya tidak memantaskan diri itu bagaimana? Karena memang belum juga berhenti dari dosa dan maksiat. Ya kalau mata dosanya tentu melihat, maka hati-hati ketika melihat. Telinga dosanya bisa mendengar, maka hati-hati mendengar. Mulut dosanya berbicara, maka hati-hati dalam berbicara. Hati dosanya merasa, maka hati-hati dari berburuk sangka.
Kok kan masuk Ramadan buruk sangko tinggi mana lor? Lah kan masuk Ramadan, Pak. Tinggi juga buruk sangko kadung sana awak lah ya. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Bersihkan hati kita Bapak Ibu. Makanya ini termasuk kategori persiapan menghadapi datangnya bulan Ramadan. Membersihkan hati. Itu namanya persiapan rohiyah. Memantaskan diri, Pak. Ya, Bu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi bahasa tarhib tadi memantaskan diri Bapak Ibu, itu juga ada kaitannya nanti dengan merasa senang, Pak. Walaupun itu bukan hadis Nabi ya. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Itu bukan hadis. Tapi ketika datang bulan Ramadan, dia pantaskan dirinya dengan bergembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan sebab itulah kalian bergembira. Makna tarhib itu lapang juga maknanya, lapang dada. Sebenarnya kalau kita di Mekah Bapak Ibu ya, atau ya Bapak Ibu haji atau umroh, itu kalau dari awal sudah sempit dada, itu Allah Pak akan bikin sempit dadanya sampai selesai dia menunaikan ibadah umrohnya itu. Cobalah sabitlah kalimat umpamanya sampi dado tuh Pak. Babaun nasi aja. Awak bisa cari tuh. Banyak yang memang sampai akhir umroh Pak babaun taruh sana nasi itu. Karena sempit. Saketek saya mengecek tuh, angi hari sampai selesai angi saja. Aneh. Itu namanya tarhib, melapangkan dada. Maka jangan kemudian ada anggapan Ramadan itu menyusahkan. Jadi susah nanti sampai habis, Bu. Jangan anggap Ramadan itu memberatkan, jadi berat sampai habis. Jangan dianggap Ramadan itu menurunkan produktivitas. Memang bisa rugi terus kita, Pak. Maka jadikan Ramadan sebuah kebaikan. Ya. Terakhir Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, sebelum kita diskusi dan tanya jawab, saya hanya mengambil hadis Nabi, "Idza kumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi." Jika engkau sholat, maka anggaplah itu sholat terakhirmu. Kalau kita menganggap itu sholat terakhir, pasti sholat itu berkualitas. Kalau ini dibawakan ke ibadah puasa Ramadan, jika engkau puasa Ramadan, maka anggaplah puasa Ramadan itu puasa terakhir engkau. Karena yakin Ibu, sholat saja cuma beda 2 jam zuhur dan asar, anggap zuhur itu sholat terakhir. Padahal 2 jam lagi asar, Pak. Ketika sholat asar, anggap itu sholat terakhir. Padahal 2 jam lagi maghrib. Ikut ndak 2 jam menyuduh, Bu. Sabalih bulan. Alun tentu awak basobok jo Ramadan yang akan datang Bapak Ibu. Maka jadikanlah Ramadan tahun ini seolah-olah Ramadan terakhir kita. Ya. Kam min shaimin laisa lahu min syaimil ju' wal 'atsy. Berapa banyaknya orang yang berpuasa tapi tidak ada yang didapatkannya kecuali hanya haus dan lapar. Kita takut Bapak Ibu. Berpuluh-puluh kali kita ketemu Ramadan, Pak. Rupanya ndak ada yang didapat kecuali hanya haus dan lapar. Semoga di Ramadan tahun ini kita mendapatkan keutamaan itu. Saya buka diskusi dan tanya jawab, silakan. Kalau ada. Berapa lama lagi Ustaz Randi? Ada 5 menit. Silakan Bapak Ibu. Itu pengantar. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau berdiskusi ke teknis, ya mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ya teknis puasa Ramadan dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu. Kalau ada 5 menit. Silakan Pak. Mana dulu? Bapak dulu. Silakan Pak. Tadi disebut membersihkan hati. Iya Pak. Ya sebelum Ramadan, setiap saat begitu. Iya, iya. Bagaimana caranya membersihkan hati? Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kalau berbicara tentang hati, itu kan kaitannya nanti ada yang hablum minallah, ada hablum minannas. Karena yang mengotori hati itu kan dosa. Kalau seorang anak Adam berbuat dosa, maka ada satu bintik hitam di hatinya.
Nanti kalau makin banyak tentu makin banyak bintik hitamnya, kemudian jadi karat dia Pak. Kan itu yang di dalam Al-Quran. Kalau sudah jadi karat, tidak mempan lagi dia menerima kebenaran, kan begitu. Ya. Sementara di bulan Ramadan ini Bapak Ibu akan banyak nanti kebaikan-kebaikan yang sampai, tapi boleh jadi tertolak dengan sebab hati kita yang sudah berkarat. Maka yang berkaitan dengan Allah tentu bertobat Pak. Bertobat itu artinya Bapak Ibu pertama menyesal terhadap dosa. Yang kedua bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Ya. Itu tobat kalau berkaitan dengan Allah. Ya, istighfar gitu. Kalau berkaitan dengan manusia tidak bisa dengan tobat kepada Allah Pak. Ya Rob, saya mohon ampun karena saya dengan tetangga sebelah sudah 2 minggu tidak bertegur sapa. Mana bisa? Kalau yang itu Bapak Ibu samperin tuh tetangga sebelah tuh. Pak, ayo mohon maaf ambo. Ya kan? Awak akan masuk Ramadan. Kira-kira kan begitu. Ya sebab kalau indak bertegur sapa ini Bapak Ibu, kalau sama-sama menjago ego, memang sama-sama aniang kedua tuh. Kan sama jawab dulu waktu SMP, SMA mah. Kalau lah diam loh. Indak kan selesai. Sampai tamat tidak selesai tuh. Jadi kalau mempertahankan ego masing-masing, tidak bertegur sapa, sampai mati tidak akan bertegur sapa itu. Percayalah. Kalau tidak ada yang mengalah. Percayalah Ibu. Banyak kejadian begitu Bu. Tidak adonan mengalah, hanya ego masing-masing, sampai mati tidak ada bertegur sapa. Berdosa lah. Bagaimana tidak? Berdosa. Maka yang terbaik di antara mereka yang berselisih adalah yang mendahului mengucapkan salam. Wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam. Kalau ada orang yang berselisih 2 orang, yang terbaik di antara yang berdua itu adalah yang mendahului salam. Jadi kalau ibu sedang bersengketa di tetangga sebelah, jadilah yang terbaik. Ibu yang negur dulu. Ini bukan masalah siapa yang benar siapa yang salah. Itu balik lagi ke ego tuh. Ambolo kan menyapu, nyonan salah. Ambolo kan menyapu, ndak lah ya. Ndak jadi dia. Maka ambil peluang yang terbaik Pak. Yang terbaik di antara mereka yang berselisih adalah yang memulai dengan salam. Assalamualaikum. Begitu kira-kira Pak. Jadi yang dengan Allah kita bertobat, dengan sesama manusia kita saling memaafkan. Silakan. Satu lagi saya mau minta. Terima kasih Ustaz. Iya. Pertanyaannya begini Ustaz. Kita kan mau mencari Lailatul Qadar di Iya. 10 malam terakhir Ustaz. Iya. Jadi saya dapat pertanyaan dari jamaah kita. Seandainya setelah sholat tarawih, Iya. kalau pakai tidur itu nanti kita sambung dengan tahajud. Bagaimana nanti kalau imamnya tidak tidur, apa yang akan kita lakukan sebagai makmum atau sebagai imam? Apa niatnya? Baik, terima kasih. Tarawihnya udah selesai nih Pak ya? Tarawih Oh, selesai. ya. Kan jam 1. Iya. Ya, tahajud lah gitu. Tahajud kalau kita. Baik, terima kasih Pak. Saya dulu pernah mengikuti kajian bersama Ustadz Aam Amiruddin Pak, yang menulis tafsir Al-Quran kontemporer. Beliau berpendapat bahwa di Al-Quran itu kan ada istilah tahajud, kemudian ada istilah sholat malam. Ya. Jadi kalau tahajud itu didahului tidur, walaupun hanya sesaat. Maka kalau dia tidur, kemudian bangun dan sholat, itu niatnya tahajud, kata beliau. Tapi kalau dia tidak tidur-tidur, lalu kemudian ingin sholat Pak, di sepertiga malam terakhir, itu niatnya sholat sunnah malam. Karena tidak tidur. Itu pendapat beliau. Sholat sengaja saya sholat sunnah malam, qiyamul lail lah namanya. Tapi kalau yang satu lagi, sengaja saya sholat sunnah tahajud. Pertanyaan mana yang lebih utama? Kalau ini di hari biasa Pak, ya kalau pendapat beliau, sebagaimana hadis Nabi, mau tidur ataupun tidak tidur, kalau waktunya sepertiga malam terakhir, itulah yang utama. Jadi kalau dia tidur, bangun jam 11, sholat dia Pak, itu tahajud namanya. Dia tidak tidur-tidur, mungkin ada pekerjaan, jam 2 sholat, maka walaupun tidak tidur, tapi karena waktunya di sepertiga malam terakhir, maka itu lebih utama daripada tahajudnya si fulan tadi, yang habis tidur bangun jam 11.
Karena dia tidak di sepertiga malam terakhir. Mungkin kalau niat di situ Pak, Allah a'lam bishawab. Tapi penjelasan beliau, kalau tidak tidur niatnya sholat malam. Nah gini Ustaz. Iya. Imam tadi niatnya tahajud, makmum beda-beda lagi ada. Oh. Gimana cara? Ya tidak ada masalah. Karena sebenarnya tahajud dan sholat sunnah malam itu ya sama-sama waktunya sama, cuman perbedaan dari sisi nama saja. Ya, perbedaan dari sisi nama. Ya mudah-mudahan ketika imam meniatkan dirinya tahajud, kemudian makmum meniatkan dirinya qiyamul lail, ya kedua-duanya sama. Sama. Iya Pak. Pak nih. Yang pertanyaan Bapak tadi. Betul Pak. Imam nih, dia nggak tidur, ya kan? Iya. Tapi kita akan mengadakan tahajud bersama, berjamaah. Iya. Berarti kan bukan tahajud lagi sama qiyamul lail, sedangkan jamaahnya ada yang tidur. Ya, sebenarnya Bapak Ibu, Nabi kan tidak pernah mengajarkan niat berkaitan dengan sholat, tidak ada Pak. Yang niat itu cuma di haji dan umroh, ya. Jadi kalau niat sholat itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Jadi ketika seseorang kemudian sholat pada malam hari, ya mungkin statusnya di situ saja. Bagi yang tidur namanya tahajud, bagi yang tidak tidur namanya sholat sunnah malam. Tapi niatnya boleh jadi sama. Sengaja saya sholat malam karena Allah. Bisa saja Pak. Kan niat itu enggak harus ya. Artinya itu pun pendapat Ustadz A'am Amiruddin. Tapi yang jelas di antara mereka yang sholat berjamaah malam itu ada yang statusnya disebut tahajud karena mungkin dia tidur dulu. Ada yang disebut dengan sholat sunnah malam karena dia tidak tidur. Tapi mereka bersama sama-sama sholat malam. Nah itu saja mungkin. Karena ini kaitan dengan niat. Oh ada pertanyaan, Masya Allah. Silakan Adina. Ini terakhir Ibu ya, anak kita. Iya. Oh makna dari Ramadan. Jadi ada yang mengatakan Ramadan itu pembakar. Jadi bulan yang Allah persiapkan untuk membakar dosa-dosa. Ramadan. Ada juga yang mengatakan Ramadan itu panas. Makanya kalau Ramadan ange, ayo itu Ramadan. Ikulah jadi Ramadan mengandung juga ange Pak. Namun Ramadan. Yo ange lah ya. Maka ibu besok tiru Muaz bin Jabal. Aku sangat menikmati puasa di saat matahari sangat terik. Kalau dari awal itu ditanamkan, sange apapun hari Pak sampai habis Ramadan itu akan terasa nikmat. Karena secara psikologis dari awal kita sudah melapangkan hati bahwa Ramadan kok memang ngange. Kira-kira begitu Ananda ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya.